Halo Sobat Sehat Fatmawati, berjumpa kembali di podcast RSUP Fatmawati. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan Tulang Belakang, mengenai sesuatu yang baru nih di Fatmawati, yaitu FOC. Apa sih sebenarnya FOC itu? Yuk, mari kita bahas di podcast RSUP Fatmawati, Talk the Talk. Ya, pada siang ini kita sudah kedatangan pembicara yang super sekali ya saya rasa ini ya. Salah satu bukan pendiri ya, mungkin dedengkotnya Fatmawati nih. Iya. Dr. Lutfi Gatam, SPOT Konsultan. Selamat siang, Dok. Siang, Win. Sehat, Dok, ya? Aman? Siang, Dokter Rizal. Aman banget, sehat. Oke. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Dok, ya. Jadi kali ini kita mau bahas sesuatu nih, Dok. Jadi Rumah Sakit Fatmawati kan udah sekian puluh tahun nih, Dok. Tapi akhir-akhir ini saya dengar ada barang baru nih, Dok. Ya, apa yang tuh? spesial, yang saya rasa saya dengar-dengar nih bakal menjadi unggulan ya, yang ditonjolkan oleh Rumah Sakit Fatmawati. Namanya FOC, Dok. Nah, saya penasaran, Dok. Nah, kira-kira FOC itu apa sih, Dok, sebenarnya? Dan mungkin dokter bisa cerita kira-kira apa gambaran yang kita bisa dapat nih dari FOC. Oke. Jadi sebetulnya FOC itu singkatan ya dari yang kita coba tawarkan namanya Fatmawati Orthopedic Center. Sebetulnya kita ingin jangan nama Fatmawati lagi deh ya, namanya lain gitu ya. Tapi beberapa teman-teman menginginkan tetap pakai nama Fatmawati. Fatmawati Orthopedic Center. Jadi namanya Pusat Ortopedi Fatmawati bahasa Indonesianya. Artinya adalah satu kumpulan spesialis-spesialis atau dokter-dokter ahli tulang kita yang membuat suatu center atau pusat untuk melayani pasien-pasien yang sebetulnya mempunyai sedikit tarafnya sedikit tinggi sedikit gitu ya. Kelasnya agak tinggi. Kelasnya agak tinggi sedikit gitu loh. Sehingga mereka-mereka yang tadinya berobat baik itu ke rumah sakit swasta yang mahal sekali gitu ya, maupun dia pergi ke luar negeri gitu, kita bisa tangani di sini gitu loh, ya. Jadi karena sebetulnya Fatmawati itu punya potensi yang sangat besar. Kita dari dulu itu sudah ditunjuk sebagai rumah sakit dengan unggulan ortopedi. Hanya sayangnya masih banyak orang yang belum tahu itu, ya. Dan akhirnya teman-teman atau masyarakat yang mempunyai kebaikan ekonomi atau sedikit ekonomi baik, itu dia pergi ke rumah sakit swasta lah yang mahal-mahal atau dengan ke luar negeri. Padahal kita tahu bahwa di rumah sakit kita ini yang namanya Fatmawati itu mempunyai sarana dan prasarana yang cukup baik untuk melayani masalah-masalah otot dan tulang atau muskuloskeletal. Itu jadi kita mau buat suatu sisi swastanya ya dari pelayanan ortopedi di Rumah Sakit Fatmawati. Berarti non BPJS, Dok, ya? Ya sebetulnya dikatakan non BPJS yang murni sebetulnya nggak juga ya. Ya inginnya tuh kalau misalnya BPJS ya dia mestinya harus ada plusnya gitu loh, artinya BPJS plus lah ya. Jadi jangan BPJS murni, karena BPJS murni kan udah ada sarananya di poliklinik kita Yang biasa, Dok, ya? biasa Sudah berjalan ya. poliklinik umum, dan kita ingin memberikan service atau pelayanan yang lebih dari BPJS, yang bisa kalau bisa lebih dari swasta yang memang selama ini juga melayani pelayanan ortopedi gitu. Berarti bedanya pelayanan lebih spesifik ya, Dok, ya? Lebih spesifik, lebih
terfokus ya pada para pelanggan atau para pasien itu. Dan ada perbedaannya nggak dok dengan mungkin infrastrukturnya, sarana prasarana dan sebagainya itu? Jelas ada bedanya ya kalau dibandingkan rumah sakit dengan poli umum ya. Tapi kalau mungkin dengan swasta, kita memang akan menuju ke taraf yang sama seperti swasta, bahkan mungkin lebih ya. Artinya gini, kita ingin masyarakat atau yang masyarakat yang perlu sekali pelayanan yang betul-betul tidak ingin ngantri ya, tapi kemudian dilayani dengan baik, kemudian ditangani dengan baik penyakit-penyakitnya, di servis seperti apa yang dia inginkan di rumah sakit swasta, itu bisa kita dapatkan di sini, gitu loh. Itu yang kita maksud. Dan itu memang yang sering dicari pasien itu ya dok ya, sebenarnya full service itu ya. Full service nah, itu insya Allah bisa didapatkan di FOC ini ya. Di FOC ini. Jadi tapi toh kita inginkan kompetitifnya tuh mungkin di harganya tuh, Dr. Erwin. Jadi kalau di rumah sakit swasta kan kayaknya tuh mahal banget gitu ya. Agak over banget gitu. Mahal banget. Mahal banget. Coba kalau di sini mungkin bisa ketemu Dr. Erwin dengan harga yang lebih murah deh, ya nggak? Bisa ketemu saya dengan harga yang lebih murah. Lebih diterima lah dok ya. Lebih diterima lah, ya kan? Dan saya dengar juga, memang kan yang saya tahu nih, ortopedi Fatmawati itu sudah memang unggulan dari dulu dok ya. Dan konsulen-konsulen, dokter-dokter spesialis di sini tuh memang sudah terkenal di luar sana, itu sudah terkenal gitu oke. Yeah. Dan semuanya akan terlibat juga dok. Iya, akan terlibat juga. Jadi semua dokter ortopedi yang ada di Rumah Sakit Fatmawati itu kita tahu bahwa merupakan dokter-dokter yang ibaratnya agak terkenal di seluruh Indonesia ini ya. Bahkan ada beberapa yang udah ke mancanegara gitu ya. Jadi artinya kita punya potensi yang sangat besar kalau dari sisi dokternya. Tinggal memoles mungkin. Kan orang tuh Fatmawati ya, kayaknya image-nya gitu. Image-nya rumah sakit negeri gitu. Udah males. Padahal bukan itu yang kita cari. Kita pingin nunjukin bahwa Fatmawati itu ada loh yang keren gitu ya, yang enak, yang nyaman, yang dingin, yang bisa dilayani dengan baik seperti dia di rumah sakit swasta gitu. Dan tentunya tadi seperti itu bilang, dengan kualitas yang mungkin bisa lebih dari rumah sakit swasta, tapi dengan harga yang lebih mungkin bisa lebih affordable ya dok ya. Affordable. Gitu. Nah kira-kira alurnya bagaimana dok? Maksudnya apakah ada perbedaan nih antara alur BPJS nih atau setahu saya sekarang sudah ada Gria Husada ya dok? Gria Husada kan saat ini salah satu pelayanan non BPJS di Rumah Sakit Fatmawati. Kira-kira ada bedanya dok dengan FOC ini? Jadi sebetulnya Gria Husada itu kan tempat aja sebetulnya. FOC itu bakal berada di dalam Gria Husada itu sekarang ini, ya kan? Jadi sebetulnya tidak, kalau dari sisi tempat nggak ada perbedaan karena dia di situ. Tapi mungkin dari sisi pelayanan mungkin dia ada unit khusus lah di dalam di dalam Gria itu, yang unit khusus itu lebih baik ya, dari tanda kutip lebih baik dari kemudahan teman-teman atau masyarakat mendapatkan pelayanan itu. Misalnya dia datang ke Gria ya, misalnya pasien datang ke Gria. Kalau dulu mungkin ribet gitu ya, mesti daftar sini daftar situ, nggak, sekarang nggak ada lagi tuh. Jadi mau kemana Bu? Misalnya mau ke saya mau ke ortopedi, langsung dianterin tuh, ada escort ke tempat ortopedi gitu ya. Langsung tinggal duduk aja di situ, duduk manis, mau apa Bu didatengin, kemudian akan dilayani, kemudian nggak perlu banyak administrasi atau apa, sehingga langsung dilayani dengan dokternya gitu. Dan kalau misalnya perlu penunjang, MRI, lab dan sebagainya itu juga bisa cepat dok ya? Itulah yang kita inginkan. Jadi seperti juga di rumah sakit swasta, di mana pasien-pasien itu kemudian setelah diperiksa oleh dokter,
Dia memerlukan laboratorium, dia memerlukan radiologi, dia memerlukan MRI apa segala macam itu, serta dia memerlukan dokter multidisiplin yang lain, penyakit dalam, jantung ya, atau anestesi, langsung aja di situ. Jadi dia nggak perlu lagi one stop service deh pokoknya. One stop service. Gitu. Nggak perlu nunggu lama, nggak perlu Nggak ngantri. nunggu lama untuk ngantri apa segala, nggak perlu. Jadi kita adain semua di sini. Dan ditangani oleh yang terbaik ya dok ya. Dan ditangani oleh yang terbaik. Pastinya. Gitu. Ya. Nah, kira-kira nih FOC ini bakal launch kapan dok ya? Maksudnya kapan nih bisa available buat pasien-pasien? Jadi kalau kita lihat soft launching ya itu kita udah mulai. November ini kan kita sudah mulai. Sudah mulai dok ya? Kebetulan saya juga tadi barusan dari poliklinik itu ya, udah mulai kita. Dan antusiasmenya kelihatan masyarakat udah mulai ada yang datang ya. Walaupun memang terus terang masih adalah kekurangan sementara ini ya. Ya karena yang kita inginkan kan nantinya sebetulnya ada tempat khusus gitu ya. Kemudian ada gedung khusus kalau perlu, ada kamar operasi yang baru gitu kan, ada tenaga penunjang yang baru-baru, ibaratnya yang muda-muda Win gitu loh. Iya, jadi sekarang menarik juga, yang menarik juga sehingga masyarakat tuh orang-orang tuh ya sedikit bisa cuci mata lah gitu kan gitu. Biar rumah sakit nggak kesannya suram gitu. Suram gitu kelihatannya, aduh kalau masuk rumah sakit Fatmawati negeri, ngeri-ngeri gitu lihat orangnya. Sekarang kita buat yang bening-bening. Ya. Jadi berarti harusnya sudah bisa sekarang dok ya. Cuman nanti sedang menuju yang idealnya gitu ya. Sedang menuju yang ideal. Tentu bagusnya nanti memang ada gedung sendiri dan sebagainya. Gitu. Rencananya sih Januari ya. Januari kita 2024, launching keras untuk ini. Mudah-mudahan Januari bisa. Okay. Berarti tapi tadi saya agak bingung tadi. Mungkin BPJS masih bisa dok atau fully swasta tadi? Ya inilah. Jadi sedang kita bicarakan. Tapi sementara ini sebetulnya yang kita inginkan adalah fully swasta, ya. Swasta itu artinya bisa dari asuransi mandiri atau bisa dengan self payment ya. Nah, jadi asuransi yang biasa di rumah sakit swasta kita usahakan beralih gitu loh di Fatmawati ini ceritanya gitu kan. Dan BPJS, BPJS ini gimana gitu loh ya. Ada yang berpendapat BPJS masih bisa, asalkan dia membayar lebihnya. Tapi ternyata sulit juga tuh ya. Jadi kelihatannya rumah sakit juga akan sedikit merugi gitu ya. Kalau seandainya bukan merugi dalam artian ini ya. Jadi ada beban rumah sakit yang harus diberikan kepada orang tersebut kalau dia menggunakan BPJS. Walaupun dia membayar kelebihannya karena seperti obat kalau seandainya BPJS kan mesti dibayarin ya oleh BPJS itu, tapi ya kadang-kadang obatnya lebih mahal kan gitu, terpaksa ada beban rumah sakit yang harus. Jadi mungkin ke depan kita akan negosiasi dengan BPJS untuk hari itu. Tapi kalau untuk asuransi swasta atau self payment gitu sudah sangat terbuka dok. Sangat terbuka ya, mungkin ya BPJS masih agak oke deh. Jadi mungkin bagi yang mencari full pelayanan ya dok ya, pasien-pasien kita yang mungkin banyak sekali yang dari mungkin menengah ke atas yang sangat sibuk schedule-nya bisa sistem appointment kayak dok ya, atau di sini? Nah itu sistemnya bisa lewat web nanti. Jadi pakai website di handphonenya aja, kemudian mau schedule kapan mau ketemu dokternya, kemudian tinggal datang nanti perlihatkan barcode, mungkin nanti sistem IT-nya akan sama dengan sistem IT yang di swasta, sehingga memudahkan lah ya masyarakat yang datang ke sini. Dan kalau kasus-kasusnya apa aja, misalnya ini kan khusus ortopedi dok ya, dan kira-kira apa aja tuh dok variasi kasusnya, bisa semua atau
Mungkin kalau dokter saya tahu ahli tulang belakang ya, atau tulang belakang saja atau gimana dok? Enggak. Jadi semua Semuanya, ortopedi ya. Jadi kita tahu nih Rumah Sakit Fatmawati dari dulu nih, dari tahun 70-an itu udah merupakan rumah sakit ortopedi yang terkemuka ya. Jadi udah yang komprehensif, semua masalah ortopedi itu kita tangani di sini ya. Jadi memang sih ya, kita tuh terkenal dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit paraplegi kan dulu, yang berhubungan dengan tulang belakang. Iya. Nah, jadi ada yang spondilitis, ada yang skoliosis ya, kita tuh memang terkenal di Rumah Sakit Fatmawati ini. Dan dokter pencetusnya waktu itu kan Ya, salah satunya lah ya. Iya, Saya salah satunya yang membawa ini, begitu juga Profesor Subroto, Sapardan dan Profesor Sularto. Itu mereka yang dua pionir-pionir yang saya rasa sangat berjasa untuk pengembangan ortopedi di Rumah Sakit Fatmawati. di masa awal-awal dulu. Iya. Nah, jadi di dalam pengembangan di Rumah Sakit Fatmawati ini, dari segala bidang itu sangat maju pesat. Seperti saya dulu aja ya, kita hanya menangani patah tulang, ya. Tapi seiring dengan perkembangan, seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan bertambahnya demand masyarakat, maka kita sekarang udah bisa melakukan endoskopi misalnya, baik itu di tulang sendi-sendi ya, mau sendi bahu lah, lutut, sendi gitu. lutut lah, bahkan dengan sendi pada tulang belakang. Jadi masa saraf-saraf terjepit lah, itu nggak perlu lagi kita bedah-bedah kayak zaman dulu gitu, kita buka gitu, nggak perlu. Hanya kita buat sayatan yang kecil banget, kurang dari 1 senti, kemudian kita lakukan dekompresi misalnya untuk membebaskan saraf yang terjepit. Itu sudah memungkinkan di Rumah Sakit Fatmawati ini. Atau tindakan-tindakan minimal invasif, misalnya melakukan penempatan plating untuk tulang patah tulang, nggak perlu lagi dibuka, tinggal diselipin aja di bawah itu, kemudian di screw gitu. Iya. Kemudian begitu juga di tulang belakang ya, kita nggak perlu lagi kita buka, kita hanya ya beberapa mungkin masih ada lah. Gitu. Jadi semuanya itu sudah merupakan bagian dari FOC dok ya? Bagian dari FOC. Mungkin tulang belakang, tangan, mungkin yang kasus-kasus tumor ya dok ya? Iya semua. Semua tuh cedera olahraga dan sebagainya. Cedera olahraga, infeksi ya. Jadi semua bisa tercover oleh FOC ya? Tercover. Saya rasanya FOC ini sangat-sangat promising dok ya? Menjanjikan sekali karena menjanjikan. Kita tahu bahwa masyarakat itu kan kita lihat ada berlapis-lapis ya tingkatan ekonominya ya, dan ada beberapa segmen yang memang dia ke rumah sakit swasta itu terlalu mahal, tapi dia juga nggak mau ngantri di rumah sakit umum. Nah ini dia nih, segmen ini nih yang sebetulnya kita coverage, kita jadi sasaran utama kita untuk agar dia ini gitu. Nggak menutup kemungkinan di kemudian hari ya, masyarakat kelas atas pun kita akan jangkau dengan makin baik ya pelayanan kita, makin gantengnya dokter-dokternya gitu kan gituin. Iya, apalagi dengan pelayanan yang maksimal ya, hampir sama seperti rumah sakit swasta, mungkin bisa lebih bagus dari rumah sakit swasta. Kualitas dokternya pun sama bagus ya. Tapi harga lebih terjangkau dok ya. Bahkan mungkin kualitas dokternya bisa lebih hebat. Bisa lebih baik dok ya. Bisa lebih baik dok ya. Tentunya nanti ya kita kan terus berkembang ya. Saya rasa dari sekian puluh tahun rumah sakit Fatmawati ini berdiri ya. FOC ini walaupun terbilang masih muda nih, tapi saya rasa tadi benar ya sangat promising dan bisa menjadi alternatif yang sangat baik ya, terutama untuk pasien-pasien yang mencari kualitas yang maksimal ya, dengan banyak pertimbangan mungkin masalah harga dan sebagainya. Gitu dok. Kira-kira dokter ada pesan nggak dok untuk pendengar kita nih saat ini kan kita di podcast Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Untuk bisa cobain deh FOC nih, maksudnya menjadi pilihan utama nih daripada ke rumah sakit lain nih, apalagi udah tahu nih center ortopedi, kasus-kasus ortopedi. Kira-kira dokter ada pesan-pesan nggak? Ya, sebetulnya gini, kita mengerti sekali bahwa
pelayanan ortopedi atau pelayanan terhadap kelainan-kelainan otot dan tulang ini itu merupakan suatu kelainan yang menurut saya sedikit dulu mengerikan gitu, ya kan, apalagi tulang belakang mengerikan kan. Udah bawaannya pikiran lumpuh aja lumpuh aja gitu kan. Serem banget. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini dengan kemajuan teknologi, dengan bertambahnya updatingnya keilmuan, dengan hebatnya dokter-dokter penunjang kita seperti anestesi, ya, kemudian jantung yang sedemikian rupa sehingga membantu kita dalam pelayanan ini, saya rasa sih sudah nggak perlu ditakutkan lagi, ya. Apalagi ke depan tentu kita tidak menutup kemungkinan bahwa Fatmawati ini akan mengadopsi teknologi tinggi, lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Iya. Jadi bisa mendapatkan sarana atau teknologi yang dipakai di luar. Di luar, ya. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi kita nggak akan ketinggalan lah sebetulnya. Jadi saya tuh akan sangat sedih sebetulnya ketika mendengar masyarakat kita kok nggak percaya sama dokter kita sendiri gitu loh, malah ke luar negeri, ke Penang lah, ke Singapura lah. Sebetulnya jadi kita mengiklankan mereka ya. Iya. Kita sebut malah mesti bayar royalti. Bayar royalti ya. Jadi jangan, kalau menurut saya jangan. Saya udah tahu kan, karena kita tahu kualitas mereka. Jadi bukannya saya merendahkan mereka, sama aja sebetulnya. Iya. Malah nggak kalah dok, malah bisa kita. Jadi lebih. Nah iya, contoh lah ya, saya kasih tahu aja, endoskopik aja, pelayanan endoskopik tulang belakang. Menurut saya sih kayaknya lebih jago kita, karena kita udah lebih dulu. Minimal invasif kita lebih dulu dari Malaysia. Jauh. Saya 2004-2006 kita udah kerjakan minimal invasif. Mereka mau jauh baru-baru ini aja. Dan tentunya volumenya jauh lebih banyak di sini lah dok ya. Betul. Minimal invasif dengan baik atau tanpa atau dengan robotik kita udah duluan. Nah kenapa harus kemudian masyarakat kita tuh harus pergi ke luar negeri gitu loh untuk mendapatkan pengobatan atau pelayanan ortopedi itu. Jadi saya himbau sekali masyarakat untuk coba ya melihat lagi ke dalam gitu loh, ya trust ya bagi masyarakat harus dibentuk bahwa nggak kalah kok dokter-dokter kita. Nah memang teman-teman di masyarakat itu banyak yang bilang oh nggak kalah kok dokter-dokternya. Cuman problemnya ketika masuk rumah sakit dokternya ramah, ya kan? Iya. Tapi galaknya bukan main susternya, gitu loh. Terus pelayanan di dalam rumah sakit itu gimana gitu ya? Misalnya pas pre-opnya, ya intraoperasinya, pasca operasinya. Apalagi kalau operasi kan pasti tegang dan sebagainya. Itu yang suka jadi problem, jadi masalah. Nah itu yang kemudian kita berusaha dengan Fatmawati Orthopedic Center ini merepair atau membuat orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya deh sama Orthopedic Center ini. Enak deh. Kita coba usahakan seperti apa yang dia dapatkan di rumah sakit swasta gitu loh, atau lebih bahkan gitu, sehingga trust itu timbul kepada kita gitu. Iya dok. Saya rasa mudah-mudahan bisa sih dok ya, karena kalau keluar negeri tuh butuh biaya banyak juga dok ya. Besar. Lebih besar daripada mungkin hampir sama kayak operasinya ya. Iya. Ya, jadi daripada keluar dengan kualitas yang sama atau bisa lebih dengan di Jakarta aja, di Indonesia aja. Tapi orang-orang tuh kan gini, masalahnya, oh enggak di Penang murah loh katanya, ya kan? Murah apanya? Dia betul. Ibaratnya tuh kalau saya tuh suka bilang ini ada baju harga murah ditulis dari mulai kan gitu loh ya, dari mulai 50.000. Yang 50.000 yang udah jadul pas dia bilang sampai sana, oh nih ada yang 50.000,
ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Iya. Tapi udah datang ke sana, Udah kadung ke sana, udah Dok, ya? datang ke sana, ada pilih yang ini deh, pinter banget gitu loh kan. Iya. Jadi seolah-olah melihat 50.000-nya, ya kan bukan gitu kan sebetulnya. Nah jadi ada ketidakjujuran juga sih. Jadi tidak murah, belum ya, mesti mesti nginep di sana, ada keluarga yang mesti ikut kan gitu. Dan kemudian length of stay-nya belum tentu 1-2 hari, berapa hari. Belum nanti kontrolnya mesti ke sana lagi. Kan susah. Iya. Mahal jadinya, sebetulnya mahal. Sebetulnya mahal. Iya. Nah, Dan memang jadi isu sih, memang setahu saya itu ya kita kan menjual jasa Dok ya. Termasuk dalam pelayanan, service dan sebagainya. Itu memang menjadi isu sih. Iya. Tapi saya rasa di Jakarta ini terutama ya di Fatmawati Orthopedic Center ini sudah membidik itu ya, maksudnya sudah menargetkan hal tersebut sebagai isu yang harus diperbaiki ya, dan menjadi center ya, center dari usaha perbaikan, usaha untuk mengoptimalkan FOC ini. betul. Jadi nggak perlu takut saya rasa ya, masyarakat untuk berobat ya. Tadi dokter udah bilang ya mungkin bakal ketemu sama yang bening-bening nih, ya. Jadi nggak usah nanti takut lihat yang judes-judes dan sebagainya gitu ya. Dan dokternya pun sangat informatif Dok ya. Iya. Kadang-kadang memang skill gitu bisa sama Dok ya, tapi memang gimana approach kita komunikasi ya itu tetap nomor satu Dok ya. Ya kadang-kadang soalnya gini, masyarakat ketika dia mempunyai bahasa yang sama, dia kadang-kadang berani bukan main. Tapi kalau coba berhadapan dengan bahasa beda, dia nggak berani, dia diam aja. Ya kan? Nah, kalau di Penang, di Singapura, kan bahasanya beda tuh. Dia ngomong bahasa Inggris. Iya aja, agak ngerti, padahal sih nggak ngerti. Kalau sama di Jakarta jadinya lebih ganas. Lebih ganas, galak banget gitu. Iya. Makanya saya kadang-kadang so we have to speak English once time gitu ya. To people and sometimes they can dokternya hebat itu. Ada teman saya ngomongnya Holland Spreken terus gitu ya, depan pasien, bahasa Belanda, dokter hebat loh pakai bahasa Belanda. Jadi kadang-kadang mesti gitu ya kalau masyarakat kita ya. Iya, masih ada image seperti itu ya. Iya. Ya tapi itu mungkin yang mesti kita hapus ya Dok ya. Iya. Apalagi bisa, kalau bisa malah dengan dengan bahasa yang bisa lebih dimengerti, gitu, bisa diskusi yang lebih dua arah gitu, lebih enak. Sebenarnya harus lebih enak ya Dok. Sampai ngerti kan? Sampai benar-benar ngerti ya. Dan itu harusnya sih bisa didapatkan di dokter-dokter di FOC ini Dok. Merubah culture atau mindset masyarakat itu penting. Iya, betul-betul. Oke, ya Dok. Saya rasa itu ya. Dan memang yang saya dapatkan ini sangat dan mungkin para pendengar kita juga dapatkan bahwa FOC ini sudah available ya, dan sangat sangat promising ya, dan bisa menjadi option yang bagus ya Dok ya untuk yang pengen berobat mudah-mudahan ya Dok ya. Dan tentunya bisa ketemu dokter juga ya di sana. Pasti. Sebagai satu pendidikan Dok ya. Iya Dok. Baik. Oke Dr. V, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa bermanfaat buat para pendengar kita dan buat masyarakat pada umumnya. Dan mungkin kita nanti akan jika ada kesempatan berbicara atau diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik. Oke. Terima kasih Dok. Bersama Dr. Kevin. Yuk.